Dan kini nasib akan ditentukan. Oh, Rio sayang, Rio. Berikutnya motor-motor Yang sudah berada di grid position. Apa yang terjadi tampaknya ada pergantian transponder. Ini akan dilakukan. Bendera merah tentunya akan diangkat oleh petugas kami di sana. Ini pesertanya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Hati-hati ya, standby cari group shot. Bendera masih merah. Masih camp 1. Oke, bendera hijau sudah berkibar, standby camp 1. Oke, standby. Oh, bendera merah lagi. Ada apa ini? Pedok. Oke, satuan, standby. Ayo, buka. Kota Semarang, Jawa Tengah. Anda tengah menyaksikan jalannya balapan di kelas bebek 2 cup 125 cc expert. Dan kita akan merasakan betapa serunya pengambilan posisi 5 terbaik dalam race ini. Karena di sini ada nama-nama seperti Rio Andrian 65 dari Aquila Motorsport. Kemudian ada Teddy Pramana Karawang yang hadir bersama Ayu Sekti GDT. Pembalap Teddy Permana nampaknya juga sudah mulai mendapat perlawanan dari Benaya Farel 220. Rizky Krido ada di urutan keempat. Fahmi Basam muncul di sana, saudara. Kemelut terjadi dalam posisi lap yang kedua saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Teddy Permana? Karena nampaknya Teddy Permana saat ini sudah mulai mendapatkan tekanan yang begitu hebat, begitu dahsyat dari pembalap di belakangnya. Ada pembalap Rizky KM dan apa yang akan ditunjukkan oleh Rio Andrian. Rio Andrian, saudara, bersama Benaya Farel menguasai jalannya lap dengan bagus. Di sini pembalap Aquila Motorsport Rio Andrian dari 3 lap yang sudah dilalui, ia berada pada posisi mana nampaknya pembalap yang mencoba menghajar keberadaan Benaya Farel. Teddy Permana berhasil. Sebuah gerakan apik dilakukan oleh Teddy Permana untuk menguasai jalannya lap. Sementara kita melihat ada kekuatan di belakang dari Teddy Permana adalah Benaya Farel. Di belakang Benaya Farel juga muncul Rizky KN dan bahkan ada muncul lagi kekuatan Fahmi Basam. Dalam jalannya balapan kali ini saya yakin Fahmi Basam masih banyak memperhitungkan kekuatan lawan-lawannya. Keberanian Teddy Permana, saudara, dari berbagai sudut Teddy Permana tetap mengamankan laju motornya dari tekanan Benaya Farel. Teddy Permana yang nampaknya saat ini berjibaku dalam posisi yang begitu bagus. Oh, Benaya Farel menerobos kekuatan pembalap Ayu Sekti Teddy Permana, membuat pertarungan semakin sengit, saudara. Di sini nampaknya Andreas Lukito juga sudah mulai berbaur dengan mereka yang berada pada posisi barisan depan. Rizky KM, Akhir Murabil Bitoni, saudara. Chandra Hermawan nampaknya belum berada pada posisi yang menguntungkan pada lap kali ini. Rio Andrian, pembalap Rio Andrian Aquila dengan sempurna. Bahkan Rio begitu tenang. Teddy Permana memainkan peranan kembali.
Ia mengolah laju motornya dengan baik hingga Benaya Farel terdesak mundur di urutan ketiga. Di belakang Benaya juga dengan Rizky Rido Data juga ada sentuhan-sentuhan yang ditunjukkan oleh Fahmi Basam. Fahmi Basam saudara tentunya sudah menghantui 3 pembalap di depannya. Fahmi Basam, kehadiran Fahmi Basam ini tentu akan merepotkan Teddy Permana, Benaya Farel dan Rizky Krido Utomo dalam jalannya Krido Nugroho maksud kami dalam pertarungan Fahmi Basam. Fahmi Basam saudara. Teddy Permana lagi-lagi disuguhi sebuah sentuhan-sentuhan yang menarik oleh Benaya Farel dan juga Rizky KN. Oke, di belakang Teddy Permana saat ini sudah mulai memperhitungkan kecepatannya di sisa lap yang ada pada kelas bebek 2 tak standar 125 expert. Siapa lagi kalau bukan 22 Fahmi Basam, Yamaha Yamalup LFN HP 969 ABRT 20 Aduga H20. Fahmi Basam nampaknya posisinya dengan kekuatan penuh. Sementara kita melihat ada Murobil Vitoni yang juga sudah mulai memainkan peranan dalam pertarungan kali ini. Rizky KN, Benaya Farel saudara mulai sedikit kehilangan ritme balapannya. Apa yang terjadi? Teddy Permana masih unggul di belakang pembalap terdepan Rio Andrian. 8 lap lagi saudara, 8 putaran yang harus ditempuh. 8 lap bukanlah waktu yang pendek bagi Rio Andrian. Rio Andrian dengan munculnya nama Fahmi Basam di urutan ketiga juga ditinggalkan jauh dari pertarungan kali ini. Lap demi lap kita nantikan saudara pola pergerakan hebat dari Fahmi Basam untuk mencoba melakukan sebuah pergerakan hebat. Oke, Fahmi Basam akankah mampu menerobos kekuatan sang lawan? Oke, kita lihat bersama-sama saudara. 157 Murobil Vitoni yang juga nampaknya akan berubah keberadaan. Wow! 157 Murobil Vitoni membuat gerakan yang berbeda. Di sini saudara Rizky KN dan Benaya Farel untuk bagi mereka. Teddy Permana, oke kita nantikan 157 masih ada kekuatan Murobil Vitoni. Murobil Vitoni saudara berhasil melakukan sebuah pergeseran dari berbagai sudut. Berbagai lap ia coba tempuh dan Teddy Permana pun kali ini digilir pada posisi yang tidak nyaman, ia termati. Oke saudara, 157 Murobil Vitoni. Murobil Vitoni beranjak cepat di sisa putaran yang ada yakni 6 lap terakhir. 6 putaran terakhir dan kita akan bersama-sama adu kekuatan terdepan Rio Andrian 65. Apa yang terjadi pada salah satu sosok pembalap di sana terhenti? Oke, kita lihat kembali saudara. Benaya Farel masih cukup mumpuni kalau kita perhatikan. Benaya Farel masih cukup mumpuni untuk melajukan motornya. Apa yang terjadi saudara? Murobil Vitoni, Teddy Permana, Benaya, Rizky KN Asif lihat. Oke, Murobil Vitoni memiliki kesempatan untuk menekan laju dari Teddy Permana. Namun pembalap Ayu Sekti ini penuh dengan perhitungan. Ia sangat dari sisi dalam saudara. Kita nantikan Teddy Permana akankah masuk? Tampaknya belum berhasil.
Teddy Permana tampaknya berusaha untuk sedikit menahan gejolak pertarungan yang terjadi. Ia hanya dapat melakukan sebuah gerakan menghindar dari tekanan pembalap Benaya Farel yang ada di belakangnya. Karena Benaya Farel, saudara, begitu cantik. Benaya Farel bisa saja berubah keberadaan. Isyarat-isyarat apakah yang dilakukan oleh Murrobil Vitoni pada 4 lap terakhir, 4 putaran yang akan dicapai oleh Murrobil Vitoni. Baik oleh Teddy Permana. Teddy Permana lengah, disabar begitu saja Benaya Farel, saudara. Benaya Farel membuat pembalap Teddy tergelincir posisinya ke urutan yang ternyaman, yakni posisi keempat. Benaya Farel saat unggul dalam pertarungan di belakang Murrobil Vitoni. Nantikan sisa lap yang ada, sisa putaran yang tengah dibangun oleh para pembalap-pembalap kita. Benaya Farel, Teddy Permana bertukar. Inilah guncangan yang luar biasa. Rio Andriana, Jawa Barat Aquila Motorsport Indonesia Koizumi MCR. Pembalap ini nampak begitu tenang. Ia nampaknya mendapatkan satu line yang sempurna. 65. Layar Anda jelas sekali berada pada posisi yang sangat apik di 2 lap terakhir, di 2 putaran terakhir. Pembalap asal Sampang Madura, Murrobil Vitoni sudah mulai menabuh genderang perang pada Rio Andrian. Kita lihat bersama-sama, saudara, the last lap, the final lap sesaat lagi akan menentukan nasib Murrobil Vitoni. Akankah pembalap Murrobil Vitoni atau Robi Sakira akan berhasil? Oke, 2 kali panjang motor jarak Murrobil Vitoni dengan Rio Andrian bahkan semakin dekat. The last lap, the final lap, Murrobil Vitoni, Rio Andrian. Wow! Penonton tampaknya bersorak-sorai di tribun saat ini melihat pembalap Rio Andrian sudah dalam tekanan. Rio Andrian di bawah cengkeraman dari Murrobil Vitoni. Murrobil Vitoni. Murrobil Vitoni mencoba menerobos. Guncangan yang begitu dahsyat terjadi. Murrobil Vitoni hampir saja hilang kata posisinya. Terakhir, sayang Rio Andrian akhirnya terjatuh dan Murrobil Vitoni berhasil pada posisinya. Benaya Farel posisi kedua, ketiga ada Teddy Permana. Benaya Farel di posisi kedua, ketiga Teddy. Sementara posisi keempat ada Aziz Zihad. Posisi keempat dan kelima ada Rizky Krido Nugroho. Dan inilah para juara yang akan segera kami sajikan di layar Anda nonton sekalian setelah adegan yang begitu panas dicipta oleh Murrobil Vitoni agar memberikan perlawanan pada para pembalap yang akhirnya berhasil menguasai jalannya balapan di lap terakhir. Inilah dia pembalap LFN HP 969, siapa lagi kalau bukan Murrobil Vitoni. Winner kita, oke, Murrobil Vitoni. Dan photo session akan segera dilakukan pada Mr. Takahiro Shimizu dari Kayama. Yamaha semakin di depan, full gaspol.
Oke, arigatou gozaimasu, Mr. Takeyuki, dan juga selamat kepada para juara.